Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, dan kesempatan untuk terus belajar bersama di jalannya. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat dan seluruh umat beliau hingga akhir zaman. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini kita akan menyelami sebuah kisah panjang yang syarat dengan pelajaran. Kisah yang bermula jauh sebelum manusia pertama diciptakan. Kisah tentang kesombongan, tentang ujian yang harus dihadapi, tentang taubat yang diterima, hingga perjalanan panjang para nabi yang menjadi penerus risalah kebenaran. Semua ini bukan sekedar cerita lama, melainkan cermin untuk kehidupan kita hari ini. Namun sebelum masuk lebih jauh, jangan lupa ya sahabat sekalian untuk menekan tombol like, tuliskan komentar terbaik kalian, dan tentu saja subscribe channel ini agar kita bisa terus belajar dan berbagi hikmah bersama. Karena dengan dukungan kalian, insya Allah semakin banyak orang yang bisa mendapatkan manfaat dari kisah-kisah penuh hikmah ini. Baiklah, mari kita mulai perjalanan kita dengan mengingat bahwa kesombongan adalah penyakit hati yang paling tua, bahkan lebih tua daripada manusia itu sendiri. Kesombongan pertama kali tumbuh bukan pada manusia, melainkan pada makhluk Allah yang bernama Azazil. Nama Azazil mungkin terdengar asing bagi sebagian orang, tetapi di masa awal penciptaan, ia dikenal sebagai makhluk yang sangat taat kepada Allah. Ia hidup bersama para malaikat, beribadah siang dan malam, doanya dikabulkan, dan kedudukannya sangat mulia. Namun, di balik ibadahnya yang tampak sempurna, ada api kesombongan yang diam-diam menyala. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala hendak menciptakan manusia pertama, Nabi Adam alaihi salam, malaikat bertanya sebagaimana diabadikan dalam firman-Nya. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifatan qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qal inni a'lamu ma la ta'lamun. Artinya, ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memujimu dan mensucikanmu. Allah berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Quran Al-Baqarah 30. Allah dengan penuh hikmah menjelaskan bahwa manusia memiliki potensi yang tidak dimiliki makhluk lain, dan dari sinilah bermula kecemburuan Azazil. Alhamdulillah, kita bisa kembali melanjutkan perjalanan kisah agung ini. Pada bagian sebelumnya, kita sudah membahas tentang kesombongan Azazil yang akhirnya menjadikannya terlaknat dan berubah nama menjadi iblis, musuh abadi manusia. Dari sini, kita belajar bahwa kesombongan hanyalah jalan menuju kehancuran. Dan sekarang, mari kita masuk pada bagian yang sangat penting, yaitu kisah penciptaan Nabi Adam alaihi salam sebagai manusia pertama sekaligus khalifah di muka bumi. Setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala membentuk jasad Nabi Adam dari tanah, Allah kemudian meniupkan ruh ke dalam dirinya. Maka jadilah Adam manusia pertama yang hidup, bisa melihat, mendengar, dan berbicara. Ruh yang ditiupkan Allah adalah ruh ciptaannya yang mulia, dan dari situlah manusia memiliki keistimewaan dibanding makhluk lain. Adam pun kemudian diajarkan oleh Allah berbagai pengetahuan. Hal ini disebutkan dalam firman-Nya, وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ.
Artinya, dan dia mengajarkan kepada Adam nama-nama benda. Semuanya kemudian mengemukakannya kepada para malaikat, lalu berfirman, "Sebutkanlah kepadaku nama benda-benda itu jika kamu memang benar orang-orang yang benar." Qisas Al-Baqarah ayat 31. Ketika Allah meminta malaikat untuk menyebutkan nama-nama itu, mereka mengakui bahwa mereka tidak mengetahui kecuali apa yang Allah ajarkan kepada mereka. Lalu Adam dengan izin Allah menyebutkan satu persatu nama yang telah diajarkan. Dari sinilah jelas bahwa manusia diberikan kelebihan berupa ilmu dan akal yang tidak diberikan kepada malaikat maupun jin. Setelah itu, Allah memuliakan Adam dengan menempatkannya di dalam surga. Di sana, beliau hidup dengan penuh kenikmatan. Namun Allah juga memberikan satu larangan sebagai ujian. Allah berfirman, "Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi asy-syajarah fatakuna minadh dhalimin." Artinya, dan kami berfirman, "Wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu di dalam surga, dan makanlah dengan nikmat berbagai makanan di sana sesukamu, tetapi janganlah kamu berdua mendekati pohon ini, yang menyebabkan kamu termasuk orang-orang yang zalim." Qisas Al-Baqarah ayat 35. Ya, disinilah untuk pertama kalinya Adam bersama istrinya, Hawa, diuji. Allah memberikan kebebasan yang luas, seluruh surga boleh dinikmati, kecuali satu pohon saja yang dilarang. Tetapi, iblis tidak tinggal diam. Ia terus berusaha dengan segala cara untuk menggoda Adam dan Hawa agar melanggar perintah Allah. Iblis datang dengan tipu daya, membisikkan janji palsu, mengatakan bahwa jika mereka berdua memakan buah itu, maka mereka akan hidup kekal selamanya. Firman Allah mengabadikan peristiwa ini. "Fawaswasa lahuma syaitanu liyubdiya lahuma ma wuriya anhuma." Alhamdulillah, kita bisa melanjutkan kembali kisah agung perjalanan manusia pertama di muka bumi. Pada bagian sebelumnya, kita telah bersama-sama menyimak bagaimana Nabi Adam alaihissalam dan Hawa diuji di surga. Bagaimana mereka tergoda oleh bujuk rayu iblis, hingga akhirnya diturunkan ke bumi sebagai khalifah. Kita juga sudah belajar betapa luasnya ampunan Allah, karena walau Adam dan Hawa melakukan kesalahan, mereka bertaubat dan Allah pun menerima taubat mereka. Kini, kita akan melanjutkan kisah yang terjadi setelah Adam dan Hawa hidup di bumi. Dari keduanya, lahirlah anak-anak yang kemudian menjadi cikal bakal umat manusia. Namun ternyata, ujian demi ujian tetap ada dalam kehidupan mereka. Dan kali ini, ujian itu hadir melalui dua putra Nabi Adam, yaitu Qabil dan Habil. Qabil dan Habil tumbuh dengan sifat yang sangat berbeda. Habil dikenal sebagai anak yang taat, lembut hati, ikhlas dalam beribadah, dan rajin membantu orang tuanya. Sedangkan Qabil cenderung keras hati, penuh iri, dan mudah dikuasai amarah. Perbedaan sifat ini kelak menuntun mereka kepada sebuah peristiwa besar yang mengubah sejarah manusia. Ketika tiba saatnya mereka harus menikah, Nabi Adam memberikan aturan sesuai syariat saat itu, yaitu anak laki-laki menikahi saudara kembar perempuan dari kelahiran yang berbeda. Habil menerima ketentuan ini dengan ikhlas, sementara Qabil menolak. Ia merasa iri karena saudara perempuan kembarnya lebih cantik daripada saudara perempuan kembar Habil. Dari sinilah rasa dengki mulai menguasai hati Qabil. Untuk menyelesaikan perselisihan ini, Allah memerintahkan keduanya untuk mempersembahkan kurban. Barang siapa kurbannya diterima Allah, dialah yang benar. Habil dengan penuh keikhlasan mempersembahkan kambing terbaik dari hasil ternaknya, sementara Qabil hanya mempersembahkan hasil pertanian yang buruk dan tidak layak. Al-Quran mengabadikan peristiwa ini dalam firman-Nya, "Watlu alaihim naba'a bnai Adam bil haqq, idh qarraba qurbanan fatuqabbala min ahadihima, walam yutaqabbal minal akhar, qal la aqtulannaka, qal innama yataqabbalullahu minal muttaqin." Artinya, ceritakanlah kepada mereka kisah kedua putra Adam dengan sebenarnya. Ketika keduanya mempersembahkan kurban, maka diterima dari salah seorang dari mereka dan tidak diterima dari yang lain. Ia berkata, "Aku pasti akan membunuhmu."
Berkata yang lain, sesungguhnya Allah hanya menerima kurban dari orang-orang yang bertakwa. Quran Al-Maidah ayat 27. Kurban Habil diterima oleh Allah karena ia melakukannya dengan niat tulus dan ikhlas, sedangkan kurban Qabil ditolak karena dilakukan dengan hati yang penuh kelalaian dan kedengkian. Penolakan ini semakin membakar amarah Qabil. Ia berkata dengan lantang kepada saudaranya, "Aku akan membunuhmu." Habil dengan penuh kesabaran menjawab, sebagaimana firman Allah. Alhamdulillah, sahabat sekalian, kita sudah sampai pada bagian terakhir dari kisah Nabi Adam alaihissalam. Pada bagian sebelumnya, kita sudah menyimak bagaimana Qabil dan Habil diuji, bagaimana peristiwa pembunuhan pertama dalam sejarah manusia terjadi, dan bagaimana akhirnya Nabi Adam wafat, serta mewariskan ilmunya kepada putra yang dipilih oleh Allah, yaitu Syits alaihissalam. Kini, mari kita lanjutkan perjalanan ini dengan mengenal Nabi Syits dan Nabi Idris, dua nabi setelah Adam yang mengemban amanah risalah untuk menuntun manusia. Nabi Syits alaihissalam adalah putra Nabi Adam yang dilahirkan setelah tragedi Qabil dan Habil. Namanya sendiri berasal dari bahasa Ibrani yang berarti karunia atau hadiah, karena kelahirannya dianggap sebagai anugerah Allah setelah kehilangan Habil. Sejak kecil, Syits dikenal sebagai anak yang cerdas, taat beribadah, dan sangat patuh kepada Allah. Nabi Adam menaruh perhatian khusus padanya, bahkan sebelum wafat, beliau mewariskan wasiat dan ajaran-ajaran penting kepada Syits. Nabi Syits kemudian diangkat Allah sebagai nabi untuk membimbing keturunan Adam yang masih beriman. Ia diberi 50 suhuf atau lembaran wahyu yang berisi petunjuk hidup, hukum-hukum, serta aturan-aturan moral. Dari Syits, manusia diajarkan kembali bagaimana cara menjaga keturunan yang baik, bagaimana membangun kehidupan sosial, serta bagaimana menjauhi jalan Qabil dan keturunannya yang semakin hari semakin terjerumus dalam kesesatan. Keturunan Qabil banyak yang mengikuti hawa nafsu, bahkan sebagian besar dari mereka menolak ajaran tauhid. Sementara itu, keturunan Syits berusaha mempertahankan kemurnian iman. Perbedaan jalan inilah yang menjadi cikal bakal terjadinya dua golongan besar dalam umat manusia, golongan yang taat kepada Allah dan golongan yang menentangnya. Setelah Syits, Allah mengutus seorang nabi lain yang terkenal dengan kecerdasannya, ketekunannya dalam beribadah, dan keistimewaannya dalam ilmu pengetahuan. Dialah Nabi Idris alaihissalam. Nabi Idris adalah keturunan keenam dari Nabi Adam melalui jalur Syits. Beliau dikenal sebagai orang pertama yang pandai menulis dengan pena, orang pertama yang mempelajari ilmu perbintangan, dan orang pertama yang pandai menjahit pakaian dengan jarum. Sebelum itu, manusia hanya mengenalkan kulit binatang. Karena itu, banyak sejarawan Islam menyebut Idris sebagai pelopor peradaban. Selain kecerdasannya, Nabi Idris juga terkenal dengan ketekunannya dalam beribadah. Beliau sering berpuasa, sholat malam, dan selalu mengajak umatnya untuk kembali kepada Allah. Allah memuji Nabi Idris dalam Al-Quran. "Wadhkur fil kitabi Idrisa innahu kana siddiqan nabiyya, wa rafa'nahu makanan 'aliyya." Artinya, dan ceritakanlah hai Muhammad dalam kitab Al-Quran tentang Idris,